wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMK Nala, pertama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat iman Islam sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SMK Nala ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat serta salam adalah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, di sini kami sebagai guru juga sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Subang akan menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, di mana ini adalah tugas kami dalam menyampaikan budaya positif supaya budaya positif ini dapat menjadi acuan bagi sekolah khususnya di SMK Nala. Nah, di sini saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Subang berasal dari SMK Nala. Oke, langsung saja. Materi yang akan saya sampaikan ada 6 pokok bahasa. Ya, nanti kita sama-sama mengetahui apa sih budaya positif, bagaimana budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita SMK Nala ini. Selanjutnya, pokok bahasan yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pasti Bapak Ibu paham, Bapak Ibu tahu bahwa disiplin positif juga nilai-nilai kebajikan sudah pasti Bapak Ibu tahu lah. Sebagai guru juga tahu apa itu disiplin, apa pengertian disiplin, kemudian apa itu nilai kebajikan, itu pasti tahu. Yang pertama Bapak Ibu, ada di sini ada mari kita cobalah buka, ada permainan ataupun sebuah praktek gitu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya minta dua orang ya Bapak Ibu ya, melaksanakan cobalah buka. Yang pertama salah satu menjadi A, yang kedua menjadi si B. Tugas si A, tugas Anda adalah mengepalkan tangan, salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ini yang A, ya. Nah, yang kita kepalkan itu adalah salah satu hal yang berharga bagi kita. Ya. Kemudian tugas B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan A. Boleh membujuk, menghardik, kemudian mengintimidasi, kemudian memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari. Coba, silakan. Dua orang. Saya mau tahu. Coba. Dua orang. Berarti Pak Yuda A, Pak Topik B, Pak Maris A, Bu Lugina B, Bu siapa namanya? Bu Putri A, Bu Yani B, Bu Lilis A, Bu Yos B. Coba kita coba salah satu. Silakan yang B merayu supaya si A membuka. Coba silakan. Boleh caranya digelitik, dipaksa, kemudian
Dipaksa. Silakan coba. Paksa coba. Berharga untuk diri sendiri coba. 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 Ada yang mau membuka? Boleh, boleh kasih kue, boleh kasih kue, boleh kasih uang. Oke, sudah, oke. Coba selanjutnya yang B, silakan perhatikan ini. Apakah Anda, ya karena tadi tidak bergantian ya, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Apa? Buka nggak tadi? Ya kan? Kemudian kalau ini kan pertanyaan bolak-balik satu kali saja ya, karena tadi semua menutup tidak ada yang membuka ya. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Siapa? Siapa yang memegang kontrol? Untuk membuka dan menutup tangan, kepala tangan. Kalau tadi misalnya gantian ya, tadi yang menutup tangan itu si gantian si B, ternyata juga nggak bisa membuka kepala tangannya dengan hardikan, dengan dengan rayuan, ya, dengan gelitikan, itu tidak bisa membukanya. Berarti siapa yang mempunyai kontrol kendali atas membuka dan menutup tangan? Siapa? Diri sendiri, misalnya kan. Ya kalau tadi kan gantian, tadi Pak Yuda sudah pakai tangan, kemudian Pak Tommy kembali tangan dan juga tidak bisa membuka. Itu berarti yang membuka dan menutup tangan itu yang mempunyai kendali siapa? Diri sendiri. Nah, itu ini pertanyaan pemantik Pak ya. Bahwa kalau kita misalnya mempunyai barang yang sangat penting, sangat berharga, ketika suruh membuka dan itu kita tahu tidak boleh dibuka, ternyata ada yang menghardik, memarahi, kemudian menggelitik. Kalaupun dibuka, itu bukan atas kontrol orang yang di luar, itu karena kita yang mau membuka, ya kan? Kalau kita bisa digelitikin, membuka, itu yang kontrol tangan membuka itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Itu ini pertanyaan pemantik. Ya. Nah, di sini. Nah, banyak sekali miskonsepsi makna kontrol, bahwa kita sebagai guru itu pastikan mengontrol peserta didik. Ya, banyak sekali miskonsepsi makna kontrol. Yang pertama, miskonsepsi guru mengontrol murid. Miskonsepsi itu berarti konsep yang tidak nyambung ya. Berarti konsep yang tidak mis itu hilang. Ya. Miskonsepsi berarti konsep ini tidak sesuai ya. Ada perkataan guru itu mengontrol murid. Ternyata kita tidak dapat memaksa karena kontrol itu dalam diri. Kita maksain murid, oh kamu jangan telat, kamu jangan, yang mengontrol, yang tidak, yang berangkatnya tepat waktu itu adalah murid. Kita tidak bisa mengontrol. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun gurunya mau nyetak-nyetak, paling ketika iya itu ketika di depan guru, di belakangnya enggak. Itu berarti miskonsepsi bahwa guru bisa mengontrol murid itu adalah hal yang salah. Yang kedua, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, sebagai orang dewasa di dalam sekolah, itu kalau menurut kita itu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Misalnya anak pakai harus pakai kerudung warna putih, paksaan kita paksa, harus kalau paling hanya itu saja. Tetapi di kemudian hari bisa saja dia tidak menggunakan kerudung yang sesuai dengan yang kita perintahkan tadi, yang kita paksakan kepada peserta didik. Oh, tidak berurutan ya.
Yang kedua ada penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita mungkin berpikiran seperti itu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi sekali lagi bahwa yang mengontrol, yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kan gitu. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kita sebagai guru itu sering mengkritik. Biasa kita sebagai guru itu sering membuat murid kita merasa bersalah. Kenapa kamu nggak kerjain tugas? Ibu udah capek-capek bikin soal, susah-susah bikin jawaban, ternyata kamu nggak mau jawab, ternyata kamu nyontek. Nah, ternyata yang seperti ini itu bukan malah menguatkan karakter anak untuk tidak mencontek. Nah, ini mispersepsi yang ada di pada makna kontrol. Jadi intinya yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, dalam budaya positif, disiplin positif ini ada stimulus respon, juga ada teori kontrol. Bahwa yang kita sekarang sedang lakukan itu biasanya disebut dengan stimulus respon. Nah, yang akan kita pelajari ke depannya itu adalah teori kontrol. Di mana stimulus respon itu kita memandang bahwa kebutuhan kita, kebutuhan saya, Bu Yos, Bu Yani itu sama. Padahal kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Saya punya kebutuhan, saya punya istri, ya, kebutuhan saya beda. Bu Yani punya anak 2, beda sama kebutuhan saya. Jadi kalau kita menggunakan teori kontrol, bahwa setiap orang itu tidak memiliki kebutuhan yang sama. Kemudian semua orang melihat yang sama. Kalau menurut stimulus respon, biasanya kita mikirnya, oh pasti dia paham dengan tentang peraturan di sekolah. Ternyata enggak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya dengan Bulu Gina beda, ya, terhadap siswa yang lain itu beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Jadi orang harus sama. Kalau kata saya A, ya orang harus A. Ternyata kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Oh, kata Pak Yuda B, kata saya A. Oh, wajar Pak Yuda mengatakan B, karena Pak Yuda memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita sekarang memandang, oh anak nggak masukin baju itu salah, anak terlambat, kita pikir itu adalah kesalahan. Tetapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak tidak masukin baju, kenapa ini nggak mau masukin baju? Oh, ternyata karena kancing atau sletingnya rusak, misalnya. Nggak mau karena merasa jelek kalau dimasukkan, kan gitu. Berarti setiap apa yang dilakukan murid kita itu adalah memiliki alasan atau tujuan sendiri. Orang bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata ini salah. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda, tidak orang lain. Jadi kita sebagai guru bisa mengontrol diri kita sendiri, tetapi kita tidak bisa mengontrol guru lain, tidak bisa mengontrol anak murid, gitu ya. Nah, disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu mengatakan disiplin. Menurut kita itu disiplin ya gini. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Oh, kalau kamu taat peraturan berarti kamu disiplin. Kamu berangkat jam 7 tidak telat, itu berarti disiplin. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oh, anak maunya bangun siang, kita harus berangkat jam 7 pagi, itu kan, itu ketidaknyamanan. Anak pengennya bajunya dikeluarkan, ternyata kita pengennya bajunya dimasukkan, itu disiplin. Itu yang disiplin menurut kita.
Tetapi disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Kemerdekaan itu adalah diri kita merdeka untuk melakukan apa yang kita mau. Ya, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi sebenarnya kalau kata Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah disiplin yang ada dalam diri kita. Jadi disiplin yang dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Jangan disiplin karena orang lain. Kalau kita tidak disiplin pada diri sendiri, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Yaitu tadi anak-anak peserta didik atau murid kita tidak disiplin terhadap diri sendiri, berangkat jam 8.30 berangkat, tidak self disiplin, makanya dia didisiplinkan oleh gurunya, gitu ya. Gitu. Yang kita temukan apa? Self disiplin pada murid kita. Selanjutnya, conclusionnya, disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Ya, disiplin itu kontrol diri kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, yaitu disiplin terhadap diri atau disiplin positif. Itu adalah disiplin yang dipengaruhi oleh diri kita sendiri, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Kalau dipengaruhi oleh orang lain, maka yang terjadi disiplinnya itu hanya ketika itu saja, tidak dengan jangka panjang. Yang kita titik beratkan pada disiplin positif ini adalah disiplin jangka panjang, bukan disiplin jangka pendek. Selanjutnya, nilai kebajikan apa saja nilai kebajikan? Ada banyak. Ini saya ambil 3 saja. Ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ada PGP, kemudian ada IHF. Ini dari berbagai macam sumber ya. Kalau menurut profil pelajar Pancasila itu nilai kebajikan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, dan keenam kreatif. Nah, ini yang akan dipakai oleh kita, bahwa nilai kebajikan P3 atau profil pelajar Pancasila itu yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita. Nilai kebajikan itu yang menjadi pegangan kita. Contohnya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kalau kita mendisiplinkan disiplin positif, anak kita suruh sholat duha itu tidak harus diperintah, tidak harus dimarah-marahin, tetapi mereka self disiplin, mau datang ke masjid, mau wudhu. Nah, itu adalah self disiplin. Selanjutnya, ini ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pertama, saya tanya, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Menurut Pak Taufik gimana? Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Belum tentu. Berarti tidak setuju. Menurut Bu Putri gimana Bu Putri? Setuju nggak? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana? Ada yang mau berpendapat? Ini merupakan dapat meningkatkan disiplin anak nggak? Kita memberikan hukumannya positif. Oh, kamu telat 5 menit, baca 5 menit. Oh, kamu telatnya 10 menit, ngepel. Itu positif. Ini bisa meningkatkan disiplin anak nggak, Pak Ida? Tidak.
Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Gimana? Setuju? Buya setuju? Setuju. Mungkin ada yang setuju, kita nggak mengatakan bahwa yang setuju itu salah, yang tidak setuju salah. Tetapi ini adalah jawaban kita sendiri. Nah, perlu diingat lagi bahwa kontrol itu ada pada diri kita. Kalau kita lihat konteks 3 ini tadi, itu kira-kira kontrolnya ada di mana? Yang pertama, kontrol ada di guru. Yang kedua, masih guru. Yang ketiga, masih guru. Berarti tiga-tiganya ini kalau menurut budaya positif itu semuanya tidak benar. Pak, penghargaan kan, dikasih nilai, dikasih pujian, dikasih juara 1, juara 2, juara 3. Masa tidak meningkatkan motivasi? Oke, kita akan lihat, kita akan mengerti nanti setelah kita membahas selanjutnya. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya. Kita pertama dulu ke teori motivasi. Nah, motivasi itu ada 3. Motivasi itu ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu dilakukan oleh siapa? Murid kita. Biar gak dimarahin Pak Topik, biar gak suruh nyapu, pakai kaju. Ya kan? Itu karena motivasinya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Ini level paling bawah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata saya belajar, saya saya rapi. Putri, bagus ini teladan. Ya, makanya dia masukin baju, kemudian rapi, belajar. Ini motivasi juga. Ini level kedua, level sedang. Sedangkan level yang paling tinggi adalah motivasi yang ketiga. Apa itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita harus menumbuhkan peserta didik kita, murid kita untuk memiliki motivasi yang ketiga. Jangan sampai kita punya anak hanya motivasi pertama, kedua. Tapi nggak masalah kalau kita mau, nggak apa-apa. Sekarang pertama-tama mungkin masih kelas 10, kita motivasinya masih yang pertama. Baik, kelas 11 harus punya progres, motivasinya sampai yang ketiga untuk menjadi diri sendiri. Ya, itu. Selanjutnya, di sini pasti di sekolah kita pasti tidak heran dengan ada kata-kata hukuman dan konsekuensi, tetapi kita belum pernah mendengarkan apa itu restitusi. Hukuman, ya, biasa mungkin Bapak Ibu guru memberikan hukuman di mata pelajaran masing-masing, ya. Hukuman tidak bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Karena datang terlambat, kamu sini, padahal suruh lari itu tidak ada dalam peraturan. Itu hukuman. Jadi kita bedakan antara hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman itu tiba-tiba, ya, kita muridnya masukin baju dicubit, itu hukuman karena tidak ada dalam peraturan. Kemudian muridnya tidak pakai sepatu yang sesuai standar, kamu lepas sepatunya sampai pulang sekolah, nggak usah pakai sepatu. Nah, itu hukuman. Ya. Kemudian ada yang kedua, konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini berarti konsekuensinya itu sudah ada dalam peraturan yang ada. Kamu telat, semuanya seperti ini, konsekuensinya ini, ya. Nah, itu
itu konsekuensi. Tetapi kalau yang lebih tinggi daripada konsekuensi ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Contohnya gimana? Murid kita terlambat, Tri, kenapa kamu telat? Oh, bangunnya kesiangan. Emang nggak ada yang bangunin? Nggak ada. Coba gimana supaya kamu berangkatnya lebih cepat? Oh iya Pak, saya memasang alarm. Nah, itu sebuah cara untuk memperbaiki kesalahan. Kalau alarm tidak bisa membangunkan juga, ada siapa di rumah? Oh ada ibu, ada bapak. Oh suruh bangunkan bapak ibunya. Nah, gitu itu adalah restitusi. Selanjutnya, perhatikan di sini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita sebagai guru harus menghindari yang namanya hukuman kalau kita tidak mau murid kita memiliki identitas gagal. Apa sih identitas gagal? Kita boleh melakukan konsekuensi ataupun restitusi, yang itu kita sebut dengan disiplin, untuk menjadikan murid kita memiliki identitas berhasil atau sukses. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, suruh lari, padahal dia mungkin pusing baru bangun tidur, suruh lari, ya. Suruh sepatunya dilepas, oh ternyata sekolahnya belum diplaster, oh banyak batu-batu, kasihan, gitu. Menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Oh kamu telat, maka konsekuensinya ini, gitu ya. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Oh kamu telat, gimana kamu supaya memperbaiki telatnya itu tadi, gitu ya. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Wah, kalau kita marah-marah, melotot, itu mungkin anak akan nurut ketika itu. Oh iya, saya salah. Kalau konsekuensi bagaimana? Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dia akan, oh saya telat, berarti saya harus melakukan hukuman yang konsekuensi yang sudah ditentukan. Tapi kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Dia akan mempelajari, oh saya salah karena bangunnya telat, gitu ya. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Ya, kemudian ada kalau hukuman juga murid akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Kalau misalnya kita pertama anak ini telat, kita hukum, ternyata besok lagi telat, makin agresif kita. Oh ternyata anak ini nggak mau dengerin saya. Makin meningkat, besoknya lagi telat lagi. Wah anak ini harus contoh-contohin, gitu. Kalau meningkat makin agresif kalau hukuman. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Wah apalagi ini. Kalau muridnya misalnya lebih tinggi dari kita, badannya lebih kuat gitu ya, gurunya kecil gitu, ternyata muridnya nggak takut. Kita marah-marah, melotot-melotot, apa Pak? Berantem aja gitu. Iya, hal itu hukuman. Ya, kalau yang restitusi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi ini kita harus terus-menerus mengingatkan peserta didik tentang peraturan. Kalau yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita membiasakan murid untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau misalnya kita hukum, ya yang terlambat tadi kita hukum, maka akan berjalan di SMK anak. Ketika dia sudah lulus, ketika di dunia industri, ya dia akan telat lagi, gitu. Karena dia tidak bisa jangka panjang. Kemudian kata-kata yang dikeluarkan oleh orang yang menghukum itu adalah peraturannya adalah bla 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 bla, kamu harus bla 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 bla, gitu. Kemudian murid membenci peraturan karena tidak sesuai dengan apa peraturan orang saya terlambat, nggak ada di peraturan suruh lari, ternyata saya suruh lari, gitu ya. Maka hasilnya akan negatif, ya. Kalau misalnya
misalnya anak itu melakukan lagi, maka ada kata-kata awas. Kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu tadi agresif meningkat terus. Tetapi kalau yang restitusi itu netral, lakukan apa yang saya katakan, lakukan apa yang peraturan tulis, ya. Kalau yang positif itu, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kalau misalnya kamu telat, emang kamu pengen telat terus? Enggak pak, kan jawabnya gitu. Masa iya pak? Enggak mungkin, gitu ya. Nah, selanjutnya, tadi saya mengatakan kalau penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi. Kalau menurut disiplin positif, dihukum oleh penghargaan. Di bawah itu saya tulis, penghargaan itu sebenarnya sama dengan menghukum murid. Kok bisa? Lihat yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta akan kehilangan motivasi dari dalam. Wah nih, kamu udah bisa mengerjakan ini, saya kasih permen. Besok lagi, saya kasih coklat. Besoknya gurunya lupa nggak bawa permen. Males, ya gitu kan? Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Oh, penghargaan. Apa? Yuk nih, anak ini datang jam 7 terus dikasih penghargaan sebagai siswa teladan. Ya. Besoknya lagi siswa teladan tahun ini. Oh, tahun berikutnya nggak ada nggak ada penghargaan. Wah, besoknya udahlah, nggak ada penghargaan lagi, gitu kan ya. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Kalau yang tidak bisa, wah saya matematika nggak bisa pak. Yang itu bisa dapat uang, dapat permen, dapat coklat. Udahlah, musuh saya sama itu, karena dia dikasih terus kan gitu. Ya. Kemudian penghargaan melatihkan kreativitas. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, pada para murid memakan waktu yang lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang efektif, kurang kreatif saat mereka dijadikan oleh suatu penghargaan. Jadi kesimpulannya, kita memberikan penghargaan itu sama juga menghukum supaya mereka sesuai dengan keinginan kita. Nah itu kita menghukum berarti. Mengapa di kurikulum 2013, kurikulum Merdeka tidak ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3? Itu supaya kita tidak menghukum yang peringkat 4, 5, 6, bahkan yang peringkat 30. Dia akan dihukum. Wah saya nggak dapat peringkat nih, saya peringkat 30, gitu ya. Selanjutnya, restitusi. Nah, yang diharapkan oleh disiplin positif itu kita sebagai guru itu bisa melakukan restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kamu telat, bagaimana ke depannya? Kan gitu, dia belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kalau tadi kita marah-marah, melotot, menghardik, itu dapat menjauhkan kita sama murid. Tetapi kalau kita menggunakan restitusi, kita memperbaiki hubungan. Oh, bapak itu baik ya, gitu ya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kamu mau nggak melakukan ini? Coba gimana caranya untuk memperbaiki diri, kan gitu. Nah. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini tadi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia kan ada banyak, ada beberapa, ada 5, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Anak telat itu apa sih kebutuhan dasarnya? Apa yang mereka inginkan kan gitu. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid pada berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini kalau kita tidak melakukan restitusi,
Misalnya gini Bapak Ibu, Bapak Ibu memberikan hukuman pada anak kelas 12, ya, ketika anak itu lulus, ya, kemudian sukses, apa yang anak itu akan lakukan? Kalau kita menghukum sampai marah-marah, sampai diajak berantem misalnya, apa yang dilakukan kalau anak itu sudah lulus? Dendam. Saya juga pernah merasakan, ya. Saya punya motor dari belakang, woi, sampai sekarang. Karena itu karena saya menggunakan hukuman, ya. Maka dia akan mengatakan, woi, saya sukses bukan karena kamu, tapi dari saya sendiri. Saya bisa sukses bukan karena kamu, kan gitu. Kalau misalnya dia sukses karena hukuman, tetapi kalau misalnya dia berbuat salah, kita melakukan restitusi. Ketika dia sukses, apa yang dilakukan? Bu, terima kasih dulu sudah memberikan saya kesempatan, kan gitu. Kalau dia misalnya dihukum tidak sukses, malah lebih kita, gara-gara kamu ini saya dulu dimarahin, saya dari dulu dikeluarkan dari SMK, kan gitu. Ya, itu kita harus menggunakan restitusi. Coba Bapak Ibu, kalau ada tindakan guru seperti ini, mencatat 100 kali dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Pasti yang 3 ini pernah kita lakukan, ya. Kemudian selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena kita harus mengganti orang dicoret-coret, ya. Kemudian membersihkan tumpahan air karena tersenggol, konsekuensi. Kita yang menyenggol, kecuali yang menyenggol itu Pak Yuda, yang bersih Pak Panis, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mapel PJOK, konsekuensi atau hukuman? Ada? Gimana coba? PJOK ya. Kalau 10 menit yang lain itu udah pemanasan, anak ini telat 10 menit, berarti kalau tidak pemanasan dulu dia akan kram, kan gitu. Konsekuensinya apa? Dia harus lari untuk memanaskan badannya, gitu kan? Boleh nih Pak Tobin, ya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru, saya lihat di kelas-kelas masing-masing itu sudah ada keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas ini tidak akan saya bahas secara mendalam. Kenapa sih tidak peraturan sekolah, peraturan kelas atau peraturan peraturan sekolah gitu ya? Kenapa harus keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan antara guru dan murid yang bersumber dari ide dan harapan murid, sedangkan peraturan berasal dari satu pihak saja, biasanya guru, atau kalau lingkupnya sekolah itu dari kesiswaan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dan berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, sedangkan peraturan lebih rinci namun bersifat. Haruskah kita ada peraturan di sekolah? Saya tanya itu dulu. Harus ada. Tetapi yang menjadikan landasan peraturan sekolah itu harus keyakinan, gitu loh, ya kan? Kita harus pakai ada peraturan, nggak bisa ada peraturan. Tetapi dasarnya untuk membuat peraturan sekolah itu harus ada keyakinan. Kenapa? Karena keyakinan itu merupakan bersifat lebih abstrak dan berupa nilai-nilai kebajikan. Misalnya kita ada kerapian kan nilai kebajikan, ya kan? Tetapi di bawah itu kerapian itu apa saja?
maka timbullah ada peraturan. Ya. Jadi kalau keyakinan itu secara garis besar, secara abstrak, ya. Oke, saya yakin Bapak Ibu di kelas masing-masing sudah ada pimpinan kelas, sehingga tidak akan saya bahas secara rinci. Ya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Bukan hanya gurunya saja yang memiliki kebutuhan dasar, tetapi murid kita juga harus memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang kita miliki itu berbeda dengan kebutuhan yang dimiliki oleh orang lain. Di sini kita lihat seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Kita melakukan sesuatu, maka kita memiliki tujuan karena kita melakukan sesuatu tersebut. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita. Apa saja sih kebutuhan dasar dari manusia? Wah, nih ada berapa itu? Ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Dan ini kebutuhan ini itu tidak bisa kita langgar. Bahkan harus kita perhatikan kebutuhan dasar murid-murid kita, kebutuhan dasar diri kita harus kita ingat. Yang pertama, bertahan hidup. Yang pertama, kebutuhan dasar itu. Apa itu bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau misalnya anak itu mencuri karena dia belum makan, berarti ada kebutuhan yang tidak dia bisa lakukan. Itu adalah bertahan hidup. Maka kesalahan-kesalahan anak murid kita harus kita lihat dulu, kebutuhan apa yang tidak mereka dapatkan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini sering banget. Kebutuhan untuk disayangi diterima meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Mungkin dia telah karena nggak punya teman, berarti kebutuhan yang dia tidak dapatkan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin gurunya kalau ngajar hadapnya ke kanan terus, berarti dia ada di sebelah kiri, merasa tidak dianggap oleh gurunya, makanya dia telah. Mungkin gurunya mencari-cari salahnya terus, sehingga dia merasa tidak memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu kita harus lihat dulu. Kemudian ada kebebasan. Kebutuhan untuk berbebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini kebebasan. Mungkin dengan adanya peraturan, kebebasan mereka jadi tidak bebas, gitu, sehingga membutuhkan kebebasan. Nah, kebebasan merupakan kebutuhan dasar kita. Selanjutnya, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jangan sampai kita waktunya istirahat, murid kita tertawa-tertawa, diberi ketawa apa kamu? Ya, kasihan. Itu kebutuhan. Anak yang bercanda di kelas, itu kebutuhan. Tetapi kalau misalnya bercandanya di dalam kelas, kita harus bisa mengembalikan mereka ke keyakinan. Kalau misalnya bercanda, misalnya Bu Putri ini bercanda di kelas, coba Bu Putri, keyakinan apa yang dilanggar, kan gitu. Oh, mengganggu orang lain Pak, gitu kan ya. Nah, maka kita kembalikan. Oh, kalau mau berketawa-ketawa nanti setelah istirahat, kan gitu. Itu kebutuhan mereka. Kemudian selanjutnya penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita
didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini ya mungkin nilai ya penguasaan itu kita jadi paham dengan materi yang disampaikan oleh guru ya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Setelah kita tahu motivasi kemudian disiplin positif, kita harus paham ada 5 posisi kontrol dulu. Kita bisa mengontrol siswa kita, tetapi apakah cara kita mengontrol murid kita itu sudah benar atau belum? Ada studi kasus ini. Kasus pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana melakukan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Kasus kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda, ya misalnya Bapak Ibu guru semua, bila Anda adalah kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Bapak Yuda. Ya, kalau Pak Yuda itu sebagai kepala sekolah, apa yang akan Pak Yuda lakukan? Baik, kalau saya sebagai kepala sekolah ketika menghadapi siswa tersebut, saya akan panggil siswa tersebut, kemudian menanyakan alasannya mengapa, kemudian kita kembali lagi kepada menstabilkan emosi atau stabilitas kesadaran diri kita dan kembali lagi ke keyakinan yang telah kita buat. Seperti itu. Oke. Jadi ketika dipanggil tidak langsung kita hardik, tidak langsung kita marah-marahin, tetapi ditanyakan apakah menggunakan kata-kata kasar di media sosial, kemudian mengejek-ejek teman di kolom chat ketika ada pembelajaran atau sedang di pembelajaran itu, apakah itu sesuai dengan hal yang kita yakini atau apakah itu sesuai dengan kebajikan universal yang kita buat? Kita tanyakan dulu. Kalau misalnya itu melanggar, maka gimana caranya untuk melakukan untuk memperbaiki itu? Coba Bu Yos, gimana cara memperbaikinya? Anak sama Anto ini gimana cara memperbaikinya? Kalau misalnya Ibu sebagai anak atau Anto itu gimana cara memperbaiki? Maksudnya kalau Ibu sebagai anak, sebagai muridnya ya? iya. Ya mungkin untuk mengurangi kata-kata kasar dan juga untuk Anto juga mungkin ya gitu mengurangi yang tadi kata-kata kasar ya mungkin memperbaiki lagi gitu. Nah pastinya meminta maaf. Kalau anak itu minta maaf kepada Tisa, ya. Tapi kalau Anto dia meminta maaf di dalam kelas, maaf saya sudah melakukan kata-kata kasar, ya itu. Jadi tidak harus yang seperti ini kita panggil, kita marah-marahin gitu ya. Nah, ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, yang terakhir itu sebagai manajer. Bagaimana penjelasannya? Kita perhatikan penghukum dulu. Seorang penghukum. Nah, saya mau memberikan pembukaan dulu nih. Kita sebagai guru pasti pernah menghukum, walaupun hukumannya ringan. Tetapi kita sebagai penghukum itu tidak harus yang harus melakukan usaha lari. Ternyata seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kamu bodoh, itu hukuman. Kamu tidak paham, udah kamu pergi dari sini, itu berupa hukuman. Ya, orang-orang yang belum menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Maksudnya perlu nih ada peraturan yang lebih dalam lagi. Kalau
misalnya anaknya telat, suruh kuras kolam gitu ya. Itu berarti kita menganggap membuat penghukuman itu menjadi yang lebih seram gitu ya. Ciri-cirinya, nada suara tinggi, putih, gitu kan. Bahasa tubuhnya mata melotot, menunjuk-nunjuk. Udah tahu kamu jam berapa ini, kayak gitu kan ya. Mengabdi, udah sana kamu lari, nah gitu. Misalnya nih kata-kata, ada kata-kata terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, gitu. Itu bahasa seperti ini kan menyentak, ya, melotot, nunjuk-nunjuk. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid tersebut melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Saya juga pernah merasakan ini. Saya jujur ini bapak ibu guru, saya ketika mengajar di Muhammadiyah saya galak. Parkiran motor saya ada di pojok dan tidak ada yang parkir di situ. Tiba-tiba pas saya mau pulang, itu motor saya motor baru beli Vario, gambar Hondanya dipletek. Di tempat kaki saya itu banyak ludah-ludah. Wah, dari situ saya berarti saya terlalu galak. Ciri-ciri mungkin saya pernah menghukum sebagai penghukum. Ya, itu. Selanjutnya ada tipe yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, ini biasanya pakai kata-kata yang lembut, nada suara pemelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Ada contoh misalnya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini bahasanya lembut, tetapi anak langsung merasa, saya sudah mengecewakan ibu guru, bapak guru. Nah, ini nggak boleh. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosinya akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Ini sangat lebih buruk daripada menghukum. Kenapa? Karena emosinya terpendam. Bisa jadi setelah ini dia akan memikirkan kalau saya hidup ini nggak ada gunanya, bunuh diri. Atau dia malah, ini yang paling jauh ya, bunuh diri misalnya. Kan ada kasus-kasus peserta didik atau murid yang bunuh diri kan. Nah, mungkin bisa jadi karena dia pendendam, menyimpan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang menjadikan orang itu merasa bersalah. Posisi yang ketiga itu adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu hubungannya dekat sama murid, sering bercanda. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Positifnya gitu, muridnya akrab. Kamu telah terus, udah masuk sana. Nah gitu kan. Nah itu kalau misalnya posisinya teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kamu nih, emang kamu jam berapa sih? Jam 7 Pak. Lagi terus ya? Iya. Ya udah sana masuk. Nah ini kan teman. Nah
ayolah jangan telat terus gitu. Ciri-cirinya nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya saling bertatapan, gitu ya, dan senyum jenaka, senyum, nggak mungkin kan? Tapi akan senyum jenaka, ya. Ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji sama bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawarinya. Ini bagus nggak? Ya mungkin bisa dijadikan kita sebagai posisi kita teman. Tetapi hasilnya bagaimana? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru bagus. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Wah kalau saya ada masalah nih, sama topik lagi ya, topik pembantu udah. Nah, gitu kan? Gitu. Akibat lain posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Nah, kalau misalnya Pak Yuda baik ke satu orang, maka orang itu akan ke Pak Yuda terus. Nggak mau sama Bu Yus. Disuruh Bu Yus tolong nih, ambilkan buku nggak mau Pak. Gitu kan ya? Dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Ini ciri-ciri teman. Yang selanjutnya posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini biasanya wali kelas, ya harus bisa jadi pemantau. Kesiswaan itu harus bisa jadi posisinya ada pemantau. Ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Pasti katanya peraturannya apa ya? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensi apa? Kan gitu. Hasilnya bagaimana? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan karena sesuai dengan peraturan, ya, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ini posisinya tengah-tengah. Makanya tadi pemantau itu ada di mengatakan konsekuensi itu sifatnya itu netral, ya. Selanjutnya ada posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini tadi posisi manajer itu adalah restitusi. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kan gitu. Ini pasti dikatakan oleh guru dengan nada suara yang lembut, gitu ya. Hasilnya posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih, kemudian atau bergurau. Ini pokoknya hasilnya nanti muridnya itu akan memiliki kesadaran, gitu ya. Nah, coba nih di sini. Siapa yang mengatakan? Jika saya mengatakan ini, saya adalah, ya coba. Saya kecewa sekali pada kamu. Ini posisinya apa? Merasa bersalah karena kecewa. Ya, berarti pembuat merasa bersalah. Terus ini, kamu lagi cepat lari keliling lapangan. Saya adalah apa? Karena ada 5 tadi, penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Berarti penghukum.
Kok diulangi lagi sih? Ayolah, jangan seperti itu terus. Teman, jangan ayolah. Kamu tahu peraturannya? Apa kalau kamu peraturannya apa kalau kamu tidak pikir? Mantap. Apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Manajer. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang kamu buat? Manajer. Nanti sudah jelas ya di sini. Posisi manajer itu adalah kita lebih menanyakan kepada murid apa yang mereka rasakan. Di sini akan saya tayangkan posisi kontrol pada murid. Jangan lambat, 2 menit. Tahu? Apa itu keren? Oke, tadi ada 5 posisi kontrol. Kira-kira kalau kita di posisi anak melakukan pelanggaran, nyamannya yang mana? Nyamannya memantau, ya. Kita intinya begini. Kalau misalnya anak harus menggunakan manajer semuanya, nggak bisa Pak. Oke, di sini ada 5 posisi. Yang tidak boleh kita gunakan adalah posisi pendukung dan posisi
membuat rasa bersalah. Dua itu nggak boleh. Tetapi kita boleh menggunakan posisi teman, ya, dan posisi pemantau. Lebih baik lagi kita menggunakan posisi manajer. Kalau posisi pemantau, posisi teman, itu akan menjadikan murid kita itu motivasinya dari luar, ekstrinsik. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan manajer, maka motivasi peserta didik atau murid kita itu motivasi intrinsik dari dalam. Gitu. Nah, untuk menggunakan posisi manajer, kita dikenalkan ada yang namanya segitiga restitusi. Ini akan saya bahas cepat karena waktu juga menunjukkan pukul 10.51 ya. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi ketika kita melihat Karen, ya, kemudian gurunya menggunakan posisi manajer, maka ada kata-kata kunci yang digunakan, ya. Apakah kamu meyakininya, ya, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan, itu kata-kata itu kata-kata kunci. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita harus menstabilkan identitas murid kita yang melakukan kesalahan. Contoh kata-katanya bagaimana? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contohnya misalnya, murid ini nyontek, kita panggil. Oh, kamu baik, kamu sudah bagus, ya, sudah mau mengakui, saya gitu kan. Kemudian validasi kesalahan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Berarti anak kalau misalnya tidak masukin baju telat, punya alasan. Apa sih alasannya? Itu kita gali. Nah, setelah tahu apa alasan mereka membuat kesalahan, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan keras apa yang kita sepakati? Oh ya, harus rapi, Bu. Kan ya? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Masa berantakan gitu? Ya kalau misalnya bajunya tidak dimasukkan, gitu kan? Oh, saya pengen jadi orang yang rapi, disiplin dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Kata-katanya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, itu kata-kata. Selanjutnya, validasi kesalahan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, menjadikan siswa kita mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kalau kita menggunakan ini, kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan murid, tidak marah-marah kemudian jadi musuh dengan murid, tidak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Ya, apa keyakinan apa yang kita sepakati, gitu. Ini bisa mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oh, ternyata kalau saya tidak memasukkan baju itu melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan kerapian, gitu. Nah, ini tidak perlu, kita lanjut saja direfleksi. Nah, silakan di kertas masing-masing. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti diseminasi ini? Saya kasih waktu 2 menit lah ya, nanti saya minta sarannya. Kemudian yang kedua, apa yang perlu diperbaiki ke depannya untuk mewujudkan budaya positif di SMK? 2 menit saja, nggak perlu dikumpulkan. Kalau misalnya tidak ada jawabannya, langsung aja saya kasih. Langsung aja, nggak usah buat-buat lah ya. Oke? Pak Topik mungkin langsung aja. Yang nomor 1 Pak Topik.
Bagaimana perasaan Bapak ketika mengikuti diseminasi? Baik, perasaan saya untuk diseminasi budaya positif ya. Ini banyak sekali pengetahuan, terutama bagi saya sebagai mahasiswa, untuk bagaimana caranya bisa manajemen anak yang cenderung itu telat, gitu Pak. Kebanyakan kalau misalnya di SMK itu anaknya telat, ya Pak. Yang ya menurut saya itu Pak, untuk kedepannya mungkin insya Allah bisa lebih baik lagi untuk bisa memberikan ya apa kepada anak, bukan hanya hukuman tapi bisa berikan yang apa lebih positif kembali kepada anak, supaya anak-anak itu tidak melakukan hal yang seperti itu kembali. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih. Yang kedua, Pak Yuda, apa yang perlu diperbaiki ke depannya untuk mewujudkan budaya positif Pak di SMK Anak? Baik, untuk memperbaiki atau mewujudkan budaya positif serta alat, pertama itu kita harus merubah paradigma kita sebagai guru itu dari stimulus respon pada teori kontrol, di mana hal ini sangat perlu sekali untuk kita agar siswa kita bisa merasakan memiliki motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Begitupun dengan peraturan yang distabilkan dengan keyakinan yang akan kita buat baik di sekolah maupun di sekolah. Oke, terima kasih. Tadi sudah perasaan Pak Topik itu berarti bisa diterapkan nanti di kesiswaan gitu ya. Berarti yang kedua kalau dari Pak Yuda adalah bagaimana kita merubah paradigma kita. Apakah kita tetap menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, atau kita menjadi teman, pemantau, atau manajer. Lebih baik dari apa yang kita lakukan itu, kalau tadi kita lihat dari 5 posisi, kita lebih baiknya jadi manajer. Tapi itu tidak serta-merta langsung jadi manajer, enggak. Tetapi posisi yang kita pilih nantinya itu nggak akan langsung jadi manajer, ya berarti jadi teman dulu, kemudian jadi pemantau, ya. Tapi jangan sampai kita menjadi penghukum atau menjadi pembuat rasa bersalah. Oke, itu saja diseminasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.